penting buat kita nih, atau paling tidak baik buat kita atau mengisi bulan Ramadan dengan membuat target-target, apakah itu target ibadah ritual atau target bagaimana kita memperbaiki diri? Betul, perlu ada target-target itu, ya. Dan itu harus setiap hari dikembangkan. Itu sebabnya Abi selalu berkata begini, apa gunanya kita niat setiap malam? Dalam mazhab Syafi'i itu kan harus niat setiap malam atau sebelum waktu sahur, sebelum kita berpuasa. Antara lain tujuannya kita melakukan introspeksi terhadap apa yang telah kita lakukan kemarin, kemudian kita lihat apa kekurangannya untuk kita sempurnakan besok mencapai target. Dan ada satu menurut hemat Abi yang sering kita lupakan. Kita selalu berkata tujuan puasa itu takwa. Ya, berdasar ayat Al-Baqarah itu la'allakum tattaqun. Itu target awal. Takwa itu menghindar. Dan kalau Anda menghindar dari sesuatu yang buruk, Anda masih baru kembali modal. Ya kan? Belum dapat untung. Belum dapat untung. Nah, target akhirnya itu disebut pada ayat berikutnya. Litukmilul iddata, supaya sempurna bilangan puasa. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Kamu agungkan Allah dalam segala persoalan, agungkan Allah. Dan ini nanti ada kaitannya dengan tujuan memperbarui iman. Baru wala'allakum tashkurun. Tujuan akhirnya itu syukur. Bersyukur kepada Allah. Itu baru untung. Karena apa? Yang bersyukur bertambah nikmat yang diterimanya. Bersyukur itu menggunakan segala apa yang berada di lingkungan kita sesuai dengan tujuan penciptaannya. Itu arti syukur. Syukur itu menerima yang sedikit tapi menganggapnya banyak. Memberi yang banyak tapi menganggapnya sedikit. Itu targetnya. Jadi tapi ini harus bertahap dong. Sehingga lebaran nanti itu kita bersyukur. Habis itu hemat Abi yang selama ini Abi rasa kita selalu menekankan tentang takwa, walaupun kemudian ulama merumuskan takwa itu dalam aneka makna, tapi dari segi kebahasaan itu pada mulanya hanya menghindar. Dan karenanya kalau maknanya hanya menghindar, tidak cukup hanya itu tidak untuk cukup mendapatkan untung tadi istilahnya. Oke, tapi kembali ke misalnya kita mengoptimalkan ibadah, tadi Habib katakan ibadahnya tidak hanya ibadah ritual tapi juga ibadah yang lain. Berarti mungkin secara sederhana kita bikin target inginnya bulan Ramadan, karena orang biasanya bikin targetnya hanya ibadah ritual, pokoknya harus hatam Al-Quran, pokoknya harus sholat tarawihnya nggak boleh putus, pokoknya harus tapi tidak apa-apa kan membuat target-target itu? Tidak apa-apa. Ada hal lagi. Tadi Abi sebutkan dua hal yang menjadikan Allah ridho. Pesan Nabi, dua hal jangan sampai kamu tidak raih di bulan Ramadan ini. Apa itu? Meraih sorga, terhindar dari neraka. Nah, meraih sorga ini tidak hanya dalam bentuk ibadah ritual. Iya kan? Tidak hanya. Tadi Habib Hussein itu berkata, senyum itu sedekah, itu ibadah. Betul. Ittaqun nara walau bisyikki tamra. Jadi walau sedikit, hindari api neraka walaupun dengan sepotong korma. Kamu berikan. Tersenyum kepada orang lain sudah sedekah. Dan prinsipnya, akhlak itulah yang terpenting. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada lingkungan. Itu sebabnya Nabi bersabda bahwa seseorang bisa mencapai derajat orang yang banyak sholat, banyak puasa, hanya karena akhlaknya yang baik. Nah, jadi jangan marah-marah, itu betul sudah akhlak tidak, iya kan? Di situ senyum dan lain-lain sebagainya. Itu. Kalau pemuda tersesat biasanya tapi lanjut, Mbak Nana. Gimana, Beb? Ustaz Quraisy tadi bilang tersenyum itu adalah ibadah. Nanya, kalau tersenyum ke yang bukan muhrim gimana, Beb? Jadi pokoknya selalu dikaitkan dengan apa kepentingan saat itu ya, yang paling relevan ya.
Biasanya dijawab apa Bib? Kalau senyum kepada yang bukan muhrim ibadah juga? Iya, kata saya bukan hanya niat dan tujuan yang baik, caranya juga harus baik. Kalau yang bukan muhrim, caranya itu untuk mengganggu, jangankan tersenyum. Assalamualaikum ukhti juga nggak boleh, kata saya. Karena biasanya kalau ada yang perempuan berjilbab, digangguinnya sama orang laki-laki yang nggak bertanggung jawab tuh, satu Quraisy, Assalamualaikum ukhti. Nah itu salam yang bisa bikin kita masuk neraka itu kalau begitu. Jadi kalaupun misalnya caranya seolah-olah baik, tapi kalau niatannya mengganggu, berarti itu menggugurkan caranya yang awal ya, Habib. Apalagi misalnya karena Habib kan banyak berdialog dengan anak-anak muda, para pemuda tersesat istilahnya. Apa sih keresahan yang kerap kali mereka temui kalau kita bicara soal ibadah ini? Mereka ini kan kecenderungan dari orang-orang yang jauh dari agama, tidak memiliki sejarah intens dengan agama, sehingga mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi sebagian orang itu konyol. Bahkan mungkin bagi sebagian orang, kok ini kayaknya bercanda deh pertanyaannya. Padahal itu beneran, karena hanya saja kita terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan agama, apalagi kita santri, seolah-olah itu memang aneh. Padahal itu pertanyaan yang genuine gitu, murni dari hatinya. Salah satunya misalnya mereka bertanya, kalau pahala dan dosa kita itu 50-50 nanti di akhirat, apakah akan ada extra time di dunia untuk kemudian menentukan mana yang lebih dominan? Ini pertanyaan kayak aneh, kayak lucu, tapi ternyata Al-Quran membahas secara khusus tentang Ashabul A'raf. Di dalam surat Al-A'raf, orang-orang yang nanti pahala dan dosanya 50-50, kemudian ditaruh di puncak bukit Al-A'raf, dan akan dimasukkan surga karena rahmatnya Allah setelah semua orang masuk surga dan masuk neraka gitu. Nah, dari sini saya melihat, ini pasti mereka nggak baca Quran. Orang ini, para pemuda tersesat ini nggak baca Quran, biasanya bacanya baca komik. Nah, kalau mereka kemudian menghadirkan pertanyaan yang seperti itu, yang ternyata dibahas oleh Al-Quran, saya menduga ini pertanyaan yang lahir dari hati yang tulus atau pikiran yang jernih, yang ingin tahu, yang ketika kita menganggap itu bercanda, atau menganggap itu pertanyaan rendahan, justru kita yang menilai diri kita lebih mulia ini, justru itu bermasalah menurut saya, karena merendahkan pertanyaan yang sebenarnya itu tumbuh dari hati yang tulus gitu. Nah, dalam ibadah itu mereka kemudian ingin melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah itu, untuk kemudian bisa mereka melakukannya tapi tetap mereka menyenanginya gitu. Sembari mereka banyak semangat sekali bertanya tentang hukum-hukum yang mahdhah itu. Misalnya bagaimana mandi wajib kalau tidak ada air gitu. Kemudian bagaimana sholat yang khusyuk dan lain sebagainya. Intinya saya melihat semangatnya saja itu sudah sesuatu yang agung di mata saya. Apalagi kemudian ketika mereka itu memang terus bersemangat dalam mencari ibadah gitu. Hal-hal yang sifatnya hukum biasanya. Tapi kecenderungannya nyari-nyari celah, Mbak Nana. Nyari misalnya, celah maksudnya? Iya, mencari-cari celah. Misalnya sesuatu ini, misalnya ya, ngelihat perempuan joget-joget di satu platform di TikTok misalnya, itu membatalkan puasa apa enggak? Nah, nanti kalau kita jawab agak membolehkan tuh, ya sudah, asalkan kamu memang sebaiknya jangan kalau di bulan puasa. Ya sudah, kalau nontonnya tapi nggak sengaja gitu gimana? Pokoknya tak terus nyari celah sekiranya mereka ini diperbolehkan gitu. Dan tuntutannya, jawabannya juga harus tetap sesuai dengan hukum, tapi juga harus menjadi tontonan gitu, Pak. Nah, karena kita harus cerdas dalam memberikan tuntunan, tapi dalam formatnya tontonan, agar mereka ketika nonton itu dapat hikmahnya, tapi juga fun gitu dalam nontonnya. Jadi memang pola-pola dakwah yang sesuai ya, Abi, yang kemudian juga harus selalu dicari agar audiensnya atau agar orang-orang yang memang mengharapkan mendapatkan pengetahuan atau ilmu itu bisa menemukannya dengan cara yang relevan untuk mereka. Iya, itu sebabnya dakwah sebelum menyampaikan apa yang hendak disampaikan, pelajari dulu sasaran. Kalau contoh yang diberikan oleh ulama-ulama kita dulu atau pemikir-pemikir, jangan berbicara tentang kewajiban zakat
kepada orang miskin. Jangan berbicara tentang poligami pada saat nasihat perkawinan. Nah, begitu juga anak-anak muda harus difahami apa problemanya, harus difahami bagaimana kecenderungannya, lalu kita menyampaikan pesan-pesan agama yang dapat mereka mengerti dalam logika mereka. Itu dakwah. Itu sebabnya Iqra. Bacalah, bukan hanya membaca dari tulisan, tapi baca masyarakat, baca situasi dan lain-lain sebagainya. Dan menyesuaikan itu sesuai dengan sasaran yang kita kehendaki dan tujuan yang sasaran yang kita hadapi dan tujuan yang kita kehendaki. Oke, baik. Terima kasih ya Biku. Bi Husein, terima kasih banyak sudah diskusi.